Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi atau siang teman-teman. Hari ini kami kelompok 5 akan mempresentasikan hasil penelitian kami untuk kelayakan bisnis, untuk tugas studi kelayakan bisnis. Perusahaan yang akan kami teliti pada kesempatan kali ini adalah PT Garuda Indonesia Tbk atau yang biasa kita kenal dengan Garuda Indonesia. Nah, di kesempatan kali ini teman-teman, kami akan berusaha semaksimal mungkin untuk mempresentasikan hasil penelitian kami ini dengan singkat ya, mengingat juga laporan kami, makalah kami yang cukup tebal ya, sampai ratusan halaman itu. Jadi karena juga tiba-tiba harus via video, jadi ya kami berubah rencana. Tadinya yang mau jor-joran di presentasi, kalau di video kalau kelamaan nanti juga boring, jadi kita bakal gimana ya semaksimal mungkin lah dipersingkat. Jadi ya karena mempersingkat waktu, ya saya akan mulai dulu dari kenapa sih kok kelompok kami memilih Garuda Indonesia yang diteliti. Baik, sebenarnya ini berawal dari mata kuliah, saya lupa mata kuliah apa yang sebenarnya itu ada di semester 2 atau 1. Kalau kita ingat di ekonomi itu ada yang namanya kebutuhan primer atau pokok, sekunder, tersier ya kan. Biasanya kan kita kalau bilang kebutuhan primer itu kan kalau nggak sandang, pangan, papan, baju, rumah, makanan, itu adalah kebutuhan pokok. Namun di zaman yang semakin dinamis ini teman-teman, ada tambahan selain paketan kuota, yaitu adalah jasa transportasi. Nah, mungkin nggak kayak seperti dulu ya. Kalau dulu kita kemana-mana jalan itu nggak masalah, naik sepeda itu nggak masalah, jadi nggak terlalu masalah karena jarak juga nggak terlalu jauh. Tapi sekarang mungkin transportasi itu menjadi sesuatu yang penting, apalagi kalau di perkotaan. Kalau kita lihat di negara-negara maju, pasti transportasi umumnya tuh maju ya. Kalau kita lihat Singapura ya kan, Hong Kong, China ya kan, negara-negara maju transportasi umumnya biasanya juga sangat pesat. Tapi kita nggak bakal ngomong ke transportasi umum yang seperti itu. Yang akan kita bahas adalah pergeseran jasa transportasi ini menjadi kebutuhan primer. Nah, makanya tidak hanya transportasi umum, tapi transportasi yang ya seperti jasa penerbangan ya umum juga sih, tapi itu juga bisa menjadi kebutuhan yang primer. Mengingat juga orang sekarang rumahnya bisa katakan di Sulawesi, kerjanya di Jawa, dia harus PP ya kan. Kalau dia orang yang menengah ke atas, pasti dia tiap minggu bisa pulang, dan itu nggak mungkin kan naik kapal, pasti dia menggunakan jasa penerbangan. Jadi ada pergeseran di sini, di mana jasa transportasi apa aja itu menjadi kebutuhan yang nggak dinilai view-nya, Bu. Salah satunya yang transportasi umum itu adalah ya jasa penerbangan. Nah, kalau kita lihat kenapa kok jasa penerbangan, kenapa bukan Gojek aja atau apa yang lain-lainnya, saya mau mengajak kita melihat ke geografis dari Indonesia. Indonesia itu punya lebih dari, kalau saya nggak salah, 15.000 pulau lebih. Tentu saja itu nyambungnya nggak bisa pakai Gojek ya kan. Pasti itu mau nyambungnya ya kalau kita mau antar pulau ya antara udara atau laut ya kan. Nah, kali ini saya akan mencoba untuk transportasi udara. Makanya itulah salah satu jasa penerbangan Indonesia adalah Garuda Indonesia. Nah, selain penghubungan antar pulau, karena keadaan geografis yang sangat banyak pulau di Indonesia, potensi pariwisata di Indonesia itu juga saya menilai cukup pesat ya. Di Makassar, insya Allah seingat saya ada ada datanya ya kan, untuk peningkatan
pariwisata. Jadi kalau kita bilang pariwisata tidak hanya wisatawan lokal, tapi wisatawan mancanegara juga banyak, seperti yang tadi Bali, setelah ini Lombok, ya kan kita mengingat bahwa Lombok mau diadakan MotoGP, terus ada juga pantainya, terus kabarnya juga Gunung Rinjani mau dikasih cable car itu sebagai bukti bahwa pemerintah mau menggenjot sektor pariwisata di Indonesia, dan tentu saja jasa penerbangan sangat dibutuhkan di sana. Nah, menggunakan jasa penerbangan itu jelas lebih efektif dan efisien karena dia jelas lebih cepat dibanding kapal, meskipun mungkin dari kuantitas nggak sebanyak kapal ya, karena kalau kapal bisa lebih bertonton lebih banyak untuk kargo, tapi kalau untuk penumpang, untuk data-data, surat-surat, atau kargo yang kecil-kecil, pesawat itu cukup efektif. Pesawat juga salah satu indikator perputaran ekonomi negara. Kalau kita lihat bandara tersibuk di dunia, kita lihat pasti negara-negara maju, Singapura, Amerika, itu bandaranya sibuk-sibuk, ya kan, tersibuk, banyak orang yang lalu-lalang di sana. Ya mungkin bisa menjadi indikator juga bahwa kalau negara yang maju itu airportnya, bandara itu cukup sibuk. Jadi itu sih salah satu latar belakang kenapa kami itu memilih jasa penerbangan. Nah, selanjutnya, ini juga salah satu data bahwa di Indonesia itu jasa penerbangan itu semakin meningkat ya teman-teman. Saya nggak membawa datanya, tapi mungkin nanti di kali bisa dilihat berapa pertumbuhan dari 2013 ke 2017. Di sini ada domestik, mempersingkat waktu, intinya ini tuh selalu bertumbuh, dan seperti yang saya katakan tadi bahwa ini berkaitan dengan ekonomi. Kalau kita mau mengingat di 2015 pertumbuhan ekonomi itu agak melambat, kita bisa lihat juga terjadi penurunan penumpang, kargo, bagasi pos dan paket, dan pesawat yang datang ke bandara di Indonesia. Untuk lebih lengkapnya mungkin bisa dibaca di belakang aja sih kalau yang mengenai ini, karena saya juga agak lupa. Nah, ini pertumbuhan ekonomi agak melambat di 2014. Kalau kita lihat tadi, ya kan, itu mereka turun, ya kan, dari hampir semua kargo, penumpang, pesawat yang datang, dan lain sebagainya. Jadi keadaan ekonomi makro itu sangat berpengaruh juga di jasa penerbangan, ya, termasuk corona ini. Nah, perlu diketahui juga sebelum kita memilih Garuda, kasus corona itu masih di Wuhan. Jadi yang kita banyak analisa di sini adalah lebih ke pertumbuhannya aja. Oke, selain itu potensi yang besar dari Garuda Indonesia atau jasa penerbangan ini adalah banyaknya penduduk di Indonesia. Nah, banyaknya penduduk di Indonesia ini menjadi potensi yang sangat besar bagi jasa transportasi, khususnya jasa penerbangan, ya kan. Bahkan kalau kita lihat rute tersibuk di dunia itu, seingat saya di top 25 itu sudah bandara di Indonesia, rute yang dari atau ke Indonesia itu sudah ada hampir 6, yaitu yang paling sibuk itu Surabaya Jakarta, Jakarta Bali, terus Jakarta Makassar, Jakarta Singapura. Jadi potensinya masih sangat besar di industri penerbangan. Yang terakhir adalah ya seperti yang saya jelaskan tadi ya, ini data juga bahwa kalau kita lihat yang datang dari mancanegara ada 31.000 sekian itu di Ngurah Rai Bali, yang artinya ya pariwisata kalau digenjot otomatis juga industri penerbangan itu semakin bisa dikatakan bisa bertumbuh dengan pesat juga. Makanya kami tertarik untuk menganalisa melihat kelayakan bisnis dari jasa penerbangan, dan yang kami pilih adalah milik BUMN, yaitu Garuda Indonesia. Seperti ini aja sih teman-teman sebenarnya pengantarnya kenapa kok kita memilih Garuda Indonesia. Untuk aspek operasionalnya selanjutnya akan dijelaskan sama Ilvi. Nama saya Ilvi Nurfaizati,
saya akan menjelaskan tentang aspek operasional Garuda Indonesia. Garuda Indonesia Experience menyediakan produk dan jasa perseroan berstandar internasional yang meliputi pengalaman terbang yang terintegrasi dari pelayanan pre-flight, in-flight, sampai post-flight yang melalui 5 panca indera. 5 panca indera tersebut ialah yang pertama, yakni sight, yang artinya pengalaman visual yang memanjakan mata penumpang. Yang kedua, yakni sound, yang artinya menghadirkan Garuda Indonesia Experience melalui perangkat muktahir, audio, video, on demand. Yang ketiga, yakni scent, yang artinya membawa aroma yang menyegarkan sekaligus menenangkan di kantor penjualan dan lounge. Yang keempat, yakni taste, yang artinya menyuguhkan cita rasa makanan dan minuman khas Nusantara. Dan yang terakhir ialah touch, yang artinya menghadirkan konsep touch yang tercermin dalam layanan tulus dan bersahabat. Pertama-tama, saya akan menjelaskan tentang lokasi. Gedung Garuda Indonesia terletak di Jalan Kebon Sirih nomor 46A, Jakarta. Garuda Indonesia menempatkan kantor utamanya di Jakarta karena ibu kota Indonesia sendiri ialah Jakarta, sehingga Garuda Indonesia menempatkan operasionalnya di Jakarta. Akan tetapi, Garuda Indonesia tetap menyebarkan kantor-kantornya di setiap bandara agar dapat memudahkan para pelanggan. Dan yang kedua ialah program kemitraan. Bentuk program kemitraan Garuda Indonesia ialah SkyTeam. SkyTeam ialah salah satu dari 3 aliansi global di dunia yang terdiri dari 20 anggota maskapai penerbangan yang menerbangkan lebih dari 17.000 penerbangan dalam sehari dan mengangkut 730 juta penumpang tiap tahun ke 1074 destinasi di 177 negara. Garuda Indonesia resmi bergabung dengan aliansi SkyTeam pada tahun 2014. Dan pada tahun 2017, Garuda Indonesia melakukan peningkatan kinerja melalui kerjasama dengan 27 maskapai. 14 diantaranya adalah anggota SkyTeam dan 13 anggota non-SkyTeam. Pembahasan yang ketiga ialah kualitas. Adapun layanan-layanan yang diberikan oleh Garuda Indonesia dalam meningkatkan kualitasnya antara lain ialah yang pertama yaitu ground service dan yang kedua ialah in-flight services. Ground service ialah suatu bentuk layanan darat yang diberikan oleh para petugas kepada para penumpang baik di bandara kedatangan maupun di bandara keberangkatan yang mana bertujuan agar para penumpang dapat berinteraksi secara langsung dengan para petugas frontliner yang ramah dan dapat membantu kebutuhan para penumpang. Dan in-flight services ialah suatu layanan yang dirancang untuk melengkapi Garuda Indonesia Experience melalui kenyamanan kursi kabin, kemewahan perlengkapan dan suasana kabin, kebersihan kabin dan toilet, keberagaman sajian hidangan halal, in-flight entertainment, dan bahan bacaan yang menghibur, serta kemudahan layanan sales on board. Kemudian saya akan membahas tentang keselamatan penumpang. Terkait aspek keselamatan dan kesehatan konsumen, Garuda Indonesia memiliki langkah mitigasi khusus melalui penerapan sistem manajemen keselamatan atau SMS, yaitu Safety Management System, yang mana Safety Management System merupakan pendekatan sistematis dan komprehensif untuk mengelola keselamatan di Garuda Indonesia.
Selain itu, para karyawan juga wajib aktif melaporkan potensi bahaya dan kejadian terkait aspek keselamatan. Pembahasan selanjutnya ialah perawatan pesawat. GMF AeroAsia merupakan anak perusahaan Garuda Indonesia yang bergerak di bidang perawatan pesawat terbang, yang saat ini merupakan perusahaan perawatan pesawat terbang terbesar di Indonesia. Jasa perawatan pesawat yang ditawarkan oleh GMF AeroAsia mencakup line maintenance, base maintenance, component maintenance, engineering and planning services, cabin maintenance, asset management and material services, engine and EPU maintenance, learning services, dan beberapa jasa non-airframe lainnya. Dan pembahasan yang terakhir ialah prosedur operasional. Adapun langkah-langkah check-in pada pesawat ialah yang pertama, check-in di counter maskapai. Para penumpang harus menyiapkan KTP dan tiket pesawat yang sudah dicetak. Di boarding pass akan tertera nomor kursi dan gate keberangkatan pesawat. Yang kedua ialah di counter check-in, penumpang harus menyiapkan tas yang akan ditaruh di bagasi pesawat. Kemudian langkah selanjutnya ialah para penumpang meletakkan tas pada timbangan yang berada di sekitar petugas, dan tas akan diberi label khusus dan bukti nomor tas yang masuk bagasi oleh petugas. Pastikan bukti nomor tas tersebut tidak hilang karena akan berguna saat akan mengambil tas di bandara tujuan. Kemudian yang terakhir yaitu setelah selesai check-in, para penumpang bisa segera masuk ke boarding room yang dipisahkan oleh gate. Adapun pembagian bagasi ada dua, yakni bagasi terdaftar dan bagasi tidak terdaftar. Bagasi terdaftar ialah bagasi yang terdiri dari barang atau benda yang ditimbang dan dibawa. Adapun pembagian bagasi ada dua, yakni bagasi terdaftar dan bagasi tidak terdaftar. Bagasi terdaftar ialah bagasi yang terdiri dari barang atau benda yang ditimbang dan dibawa ke bagasi atau kompartemen kargo pesawat, yang mana barang atau benda tersebut tidak dapat diakses oleh penumpang selama penerbangan dan tidak melebihi dari 32 kg. Kemudian, bagasi tidak terdaftar. Bagasi tidak terdaftar biasanya diletakkan di dalam kompartemen di atas kepala atau di bawah kursi di depan kursi penumpang. Bagasi tidak terdaftar terdiri dari dua kategori, yakni bagasi bebas biaya dan bagasi kabin. Bagasi bebas biaya ialah barang atau benda bebas biaya yang dibawa penumpang ke kabin, merupakan tanggung jawab penumpang dan harus di bawah pengawasan pribadi. Adapun bagasi bebas biaya untuk layanan domestik dan luar negeri ada pada slide. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pada aspek pasar dan pemasaran. Yang pertama yaitu aspek pasar. Pada aspek pasar ini terdapat bentuk pasar, permintaan, dan penawaran. Pada bentuk pasar, PT Garuda Indonesia merupakan salah satu jenis jasa penerbangan yang ada di Indonesia yang termasuk dalam persaingan oligopoli atau dapat dikatakan dalam bentuk oligopoli.
Oligopoli sendiri yaitu pasar dengan penawaran satu jenis barang atau jasa yang dikuasai oleh beberapa perusahaan. Umumnya dengan jumlah perusahaan lebih dari 2 dan kurang dari 10. Hal tersebut itu dimaksudkan agar perusahaan dalam perusahaan penerbangan ini lebih kuat di dalam negeri dan mampu menghadapi persaingan di luar negeri. Lalu permintaan dan penawaran. Pada pasar domestik, permintaan PT Garuda Indonesia masih dapat dikatakan belum cukup baik karena pasar domestik dikuasai oleh Lion Air yang ada di Indonesia ini. Sedangkan PT Garuda Indonesia memposisikan dirinya di posisi yang kedua, lalu diikuti oleh beberapa maskapai yang ada di Indonesia. Selain itu, terdapat pasar internasional di sini. Pasar internasional, Garuda mampu memposisikan dirinya di posisi keempat dari 10 maskapai internasional yang sudah saya teliti, di bawah maskapai Ana Holding Inc., China Airlines, Cathay Pacific Group. Lalu permintaannya sendiri, PT Garuda Indonesia memberikan beberapa penawaran yang mampu menggait kalangan menengah ke atas dengan berbagai fasilitas terbaik. Lalu yang kedua ada aspek pemasaran. Pada aspek pemasaran ini terdapat segmentasi pasar, target pasar, dan positioning. Sekarang ini, perkembangan penerbangan di Indonesia tergolong sangatlah pesat. Hal ini terbukti dari semakin banyaknya maskapai penerbangan yang ada di Indonesia. Dengan semakin banyaknya maskapai penerbangan yang ada di Indonesia, membuat maskapai tersebut saling berlomba untuk menjadi yang terbaik. Di Indonesia, Garuda Indonesia sendiri sudah menjangkau seluruh kota yang ada di Indonesia. Segmentasi pasar Garuda Indonesia ini mencakup segala usia, jenis kelamin, ras, suku, maupun agama. Lalu yang kedua ada target pemasaran. Target pemasaran PT Garuda Indonesia sendiri ini adalah menarik peminat dari domestik maupun mancanegara, di mana Garuda menggait konsumen dari kalangan atas, traveler, maupun para pebisnis yang melakukan bisnisnya tidak hanya di dalam negeri, melainkan di mancanegara. Lalu yang ketiga yaitu positioning. Posisi PT Garuda Indonesia Airlines ini dapat dikatakan sebagai maskapai penerbangan yang tertua dan salah satu yang terbaik di Indonesia, dengan berbagai penghargaan yang telah diraihnya dan beberapa anak perusahaan. Jadi dengan beberapa penghargaan yang telah diraihnya itu dapat membuat para konsumen bahwa PT Garuda itu salah satu penerbangan yang terbaik dan mendapatkan posisi di hati para masyarakat. Kemudian ada marketing mix PT Garuda Indonesia. Yang pertama yaitu produk. Di sini Garuda Indonesia menyediakan berbagai produk penerbangan yang diklasifikasikan menjadi beberapa kelas pelayanan, seperti kelas ekonomi, kelas bisnis, serta kelas utama dengan kualitas dan fasilitasnya masing-masing. Lalu yang kedua ada price atau harga. PT Garuda Indonesia telah menetapkan harga yang sudah terbilang worth it atau setimpal dengan pelayanan yang telah diberikan oleh PT Garuda terhadap konsumen. Lalu yang ketiga ada place atau tempat. Garuda selalu menyediakan fasilitas pemesanan tiket yang mudah, bisa melalui call center, online booking, kemudian menjangkau agen-agen penjualan, serta memberikan kemudahan dalam pembayaran e-ticketing. Keempat, promotion, yaitu promosi. Di sini demi menggait atau menarik para konsumen, PT Garuda Indonesia melakukan promosi dengan pemasangan iklan di beberapa media, seperti media cetak, media elektronik, maupun sosial media. Lalu yang kelima ada people. Dalam perkembangannya sendiri, sudah pasti PT Garuda Indonesia tidak luput dari stakeholder yang ada di dalam perusahaan dengan tugasnya masing-masing. Di situ PT Garuda Indonesia pastinya selalu menghasilkan. Di situ pastinya PT Garuda Indonesia membutuhkan stakeholder yang mampu membuat PT Garuda Indonesia itu berkembang dengan baik, seperti CEO, pegawai, maupun konsumen yang telah bekerja sama untuk mau menaiki maskapai PT Garuda itu. Lalu yang keenam ada physical
evidence atau bukti fisik. Garuda Indonesia merupakan jasa pelayanan yang memiliki kantor perwakilan, agen penjualan yang bersih dan nyaman, serta kualitas pesawat yang baik, kemudian pelayanan yang terbaik, begitupun dengan logonya yang menarik. Yang terakhir yaitu proses. Di sini Garuda Indonesia merealisasikan dimensi ini dengan menciptakan proses check-in dan boarding yang mudah, jadwal keberangkatan dan kedatangannya yang tepat waktu, serta proses pengambilan bagasi yang cepat. Kemudian ini yang terakhir yaitu analisis SWOT. Yang pertama ada kekuatan. Maskapai Garuda Indonesia merupakan salah satu maskapai penerbangan yang bisa dikatakan terbesar dan terbaik di Indonesia. Lalu saat ini Garuda Indonesia mengoperasikan kurang lebih 144 pesawat, mempunyai 69 rute penerbangan domestik dan 22 rute penerbangan internasional. Lalu mengaplikasikan konsep layanan yang selalu menempatkan pelanggan sebagai fokus utamanya, memiliki kualitas layanan kabin kru yang baik, kualitas armada yang lebih baik dan nyaman. Garuda Indonesia juga telah memiliki brand yang kuat di pasar domestik, serta dukungan dan strategi bisnis unit dan anak perusahaan Garuda Indonesia Group. Lalu yang kedua ada kelemahan atau weakness, yaitu penurunan performa market share domestik dan internasional, struktur biaya yang tinggi dan kurang kompetitif, profitabilitas yang rendah, konektivitas jaringan juga yang rendah, dan beberapa kelemahan PT Garuda Indonesia yang dapat dilihat di PowerPoint. Lalu yang ketiga ada opportunity atau peluang. Di sini peluang Garuda Indonesia yaitu program pemerintah untuk meningkatkan pariwisata, lalu pertumbuhan pada pasar domestik, serta potensial sinergi BUMN. Dan yang terakhir ada threat atau ancaman. Saat ini ada beberapa ancaman yang membuat PT Garuda itu harus lebih lagi waspada, yaitu persaingan yang ketat di bisnis penerbangan. Lalu harga bahan bakar yang semakin tahun juga semakin naik. Kemudian pelemahan nilai tukar rupiah. Saat ini juga nilai tukar rupiah yang lemah karena akibat masalah global yaitu virus corona, kemudian makroekonomi yang menantang, over capacity dari kompetitor, lalu ada perubahan peraturan pemerintah di industri penerbangan. Teknologi di aspek ini kita akan melihat bagaimana sih majunya Garuda Indonesia dari aspek teknologinya. Langsung aja biar nggak ada. Garuda Indonesia memiliki layanan transaksional digital berbasis e-commerce ya. Jadi dia udah punya IDGOS atau di Garuda Online Sales. Terus dia juga bekerja sama dengan online travel travel agency. Jadi dia punya sistem sendiri untuk travel agent, corporate online. Jadi ini untuk perusahaan ya teman-teman ya. Jadi dia B2B atau business to business yang kita bisa booking tiket dari website ya atau aplikasi yang ada di App Store atau Google Play. Jadi Garuda Indonesia udah punya aplikasi itu, dan kalau kita lihat di aplikasi-aplikasi lain ya kayak tiket.com, Travelfair, mereka juga udah ada kayak gitu. Kayak gitu aja sih sebenarnya kalau untuk yang transaksionalnya aja kayak gitu. Mungkin kebijakan teknologi informasi, kalau saya baca dikit aja, Garuda Indonesia melakukan pengembangan teknologi informasi yang sering dilakukan dengan berkementerian di sini. Kami mengambil data-data ini dari annual reportnya Garuda Indonesia, dan tidak banyak sebenarnya, mereka hanya menjabarkan sekitar 5 halaman di annual reportnya. Tapi dari annual report tersebut kami tahu bahwa Garuda Indonesia juga sangat serius ya dalam menanggapi kemajuan teknologi, dan dia juga selalu berinovasi untuk melakukan kebijakan teknologi informasi yang maju. Lanjut aja. Ini ya, sebenarnya ini masih lanjut yang tadi teman-teman ya. Menyusun menaati master plan. Jadi mereka itu udah punya master plan untuk teknologi terbarukan untuk menunjang bisnis Garuda Indonesia.
Ini sih yang mungkin agak bisa dijelasin ya. Ada Jadi pentingnya. teknologi apa aja sih yang sudah itu sama Garuda, sebenarnya ini di PowerPoint nggak dicantumkan semua ya, kayaknya ada hilang data ini kayaknya. Jadi kalau di nomor 1 ya, poin 1 itu mengisah proses bisnis Garuda Indonesia dengan membangun digital NCRV ya. Nah, selanjutnya dia juga meningkatkan revenue pada sektor penumpang dan kargo dengan dukungan pengembangan revenue manajemen sistem dan pengembangan channel kargo ini. Jadi dia punya sistem sendiri untuk mengatur revenue-nya. Jadi ada hitungannya, dan ini juga udah kelihatan di laporan keuangan terbarunya bahwa semakin efektif sih mendapat keuntungannya. Mungkin yang selanjutnya yang bisa dilakukan adalah sistem untuk manajemen uangnya kayak gitu, karena nanti bisa dilihat lah di aspek keuangan nanti yang ada di akhir kayak gitu. Oke, saya kira untuk teknologi yang di poin kedua ini sangat berhasil ya, karena sebelumnya di tahun 2018 Garuda Indonesia itu rugi besar ya, minus, tapi di 2019 ini mencatatkan atau keuntungan. Nah, jadi Jangan untuk terlalu kotor. penjualan marketing mereka udah pakai big data ya, jadi mereka tahu apa yang diinginkan konsumennya segala macam. Terus kegiatan marketing sesuai dengan operasional pada Garuda Indonesia Group itu udah pakai big data. Ini juga salah satu yang sangat digunakan ya di industri 4.0 ini. Selanjutnya dia juga berinisiatif untuk IT security, berhubungan langsung dengan pelanggan maupun perencanaan operasional perusahaannya. Ini juga penting security karena tentu saja banyak transaksi yang dilakukan di aplikasi atau di sistem-sistem Garuda Indonesia. Kalau misalnya security-nya kurang baik ya agak berbahaya juga ya. Nah, di poin 5 ini sebenarnya yang agak janggal ya teman-teman ya, penilaian kerjasama royalty SkyTeam ya. Saya nggak bisa kelihatan karena waktu recording ketutup sama wajah saya sama partner. Nah, untuk royalty program ini sebenarnya saya sendiri pengalaman bahwa bukan mau ya sebenarnya ngikut karena sering pakai Citylink, dan kabarnya dengan Garuda Miles itu mereka udah bisa mau naik Citylink juga bisa dapat Garuda Miles meskipun nggak sebesar kalau naik Garuda. Namun kenyataannya di websitenya itu untuk pendaftaran itu sangat susah dan ya itu mungkin aspek teknologi ini ya yang bisa saya revisi karena saya berhadapan langsung sih dengan royalty programnya dia, yaitu Garuda Miles. Untuk SkyTeam partner sebenarnya itu bukan teknologi yang langsung dari Garuda Indonesia ya, karena itu teknologinya bergabung dengan SkyTeam kayak gitu. Jadi yang buat itu lebih banyak sama SkyTeam-nya, nggak dari Garudanya sendiri. Sebenarnya ada banyak, seperti dia sudah mengembangkan teknologi di launch-nya ya, super high speed wifi dan segala macam itu. Saya mungkin bisa dibaca di makalahnya ya, saya nggak terlalu apa satu-satu sih teman-teman, tapi kalau untuk aspek teknologi menurut kami Garuda Indonesia udah cukup sih, meskipun ada kritik seperti royalty programnya yang susah untuk daftarnya, sama juga sebenarnya agak ada komplain ketika di Garuda Indonesia itu entertainment sistemnya itu kebanyakan nggak tahu ya, mungkin karena naiknya yang Boeing 737 itu masih agak jadul kalau dibanding maskapai lain saingannya seperti Singapore Airlines dan kawan-kawan. Itu entertainment sistemnya udah sangat maju, sedangkan kalau di Garuda itu masih pakai sistem lama. Mungkin itu aja sih teman-teman untuk teknologi. Untuk pembahasan selanjutnya ya mungkin biar dilanjutkan oleh pembahasan selanjutnya aja. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Erlita Arisanti akan melanjutkan presentasi yaitu tentang aspek sumber daya manusia dan manajemen. Dalam aspek sumber daya manusia dan manajemen ini terbagi dalam 7 poin. Yang pertama itu tentang visi dan misi Garuda Indonesia. Yang kedua itu tentang struktur organisasinya. Yang ketiga itu tentang program pengelolaan sumber daya manusia. Yang keempat tentang pelatihan dan pengembangannya. Yang kelima tentang rekrutmen sumber dayanya.
Yang keenam itu tentang penetapan gaji di Garuda Indonesia, dan yang ketujuh itu tentang strategi Garuda Indonesia di tahun 2019-2020. Nah, yang pertama itu tentang visi dan misi dari Garuda Indonesia. Untuk visi dari Garuda Indonesia sendiri itu adalah menjadi kelompok penerbangan yang bernilai kelas dunia dan membawa budaya keramah tamahan Indonesia ke dunia luar gitu. Terus untuk misinya sendiri itu terdiri dari 4, yaitu untuk shareholder atau pemegang saham, yang kedua untuk customer atau pelanggan, yang ketiga untuk prosesnya sendiri, terus yang keempat itu untuk karyawannya. Untuk shareholder ini adalah misi dari Garuda Indonesia ini adalah untuk memaksimalkan nilai grup dalam hal pengembalian kepada pemegang saham yang lebih baik di antara maskapai regional. Sedangkan untuk customer sendiri ini adalah memberikan pelayanan dan pengalaman terbaik kepada pelanggan. Dan dalam segi prosesnya, Garuda Indonesia ini menerapkan kepemimpinan biaya dan sinergi dalam kelompok. Sedangkan untuk karyawannya atau employee-nya ini adalah misi Garuda Indonesia ini adalah melibatkan karyawannya seperti itu. Dan untuk struktur organisasi dari Garuda Indonesia tersendiri ini, kita ketahui bahwa sesungguhnya Garuda Indonesia ini memiliki 7 anak perusahaan, dan kita tidak mungkin membahas ketujuh struktur organisasi itu. Jadi di sini hanya akan dibahas tentang struktur organisasi induk dari Garuda Indonesia. Nah, bisa dilihat untuk posisi teratas itu adalah direktur utama atau CEO. Di direktur utama itu ada posisi yang setara dengan direksi. Direksi itu berisi dewan komisaris. Jika dewan komisaris ini berfungsi sebagai penetap kebijakan, sedangkan kalau direktur utama dan di bawahnya itu sebagai pelaksana dari kebijakan itu atau untuk kegiatan operasionalnya. Dan di bawah direktur utama itu adalah ada 7 pembagian direktur, yaitu yang terdiri dari direktur kargo, direktur niaga, direktur layanan, direktur keuangan dan manajemen risiko, direktur human capital, direktur operasi, dan direktur teknik. Dari ketujuh direktur ini mempunyai tugas dan tanggung jawabnya masing-masing sesuai dengan bidangnya. Dan untuk selanjutnya ini adalah tentang program pengelolaan sumber daya manusia. Dan untuk program pengelolaan sumber daya manusia sendiri di Garuda Indonesia ini terdiri dari 2, yaitu pengembangan kompetensi individu dan pemahaman terhadap budaya perusahaan. Yang pengembangan kompetensi individu ini melalui pelatihan pengembangan yang akan dibahas selanjutnya, sedangkan yang pemahaman nilai budaya perusahaan ini yaitu nilai budaya perusahaan yang disebut sincerity. Sincerity ini adalah program budaya perusahaan yang baru yang mulai diterapkan tahun 2018 oleh Garuda Indonesia, yang mana sincerity ini adalah singkatan dari sinergi, integrity, customer focus, agility, safety, dan safety. Nah, jadi Garuda Indonesia itu dalam menerapkan budaya perusahaannya ini menerapkan beberapa program, yaitu melalui program rutin yaitu FGD, online questionnaire, dan interview. Selain itu juga dilakukan seperti pendampingan, yaitu melalui pemasangan banner di sudut-sudut ruangan agar pegawainya itu merasa lebih cinta dengan Garuda Indonesia gitu, dengan budaya perusahaannya. Selain itu juga diterapkan Innovation Award. Ini ajang untuk menampung ide-ide inovatif karyawan untuk menemukan solusi yang berdampak terhadap kinerja perusahaan. Nah, ini juga digunakan untuk memotivasi karyawan agar lebih baik gitu. Terus selanjutnya
ada program pelatihan dan pengembangan. Di sini ada 10 program, itu setiap bagian ada programnya masing-masing, dan untuk eksekusinya itu dieksekusi melalui 5 metode, yaitu ada conventional learning, experiential learning, information technology based learning, rotasi jabatan, dan proses coaching dan rotasi jabatan. Dan yang conventional learning itu biasanya terjadi di dalam kelas, jadi antara siswa dengan instrukturnya gitu. Sedangkan kalau yang experiential learning ini biasanya melalui media sosial. Maksudnya bukan melalui media sosial, tapi melalui training belajaran experiential learning ini. Siswa itu akan diberikan kasus yang mungkin akan terjadi di lapangan. Sedangkan kalau yang information technology based learning ini yang menggunakan media sosial dan kemajuan teknologi. Dan selain itu, selain ada pelatihan dan pengembangan kompetensi SDM ini, juga dilakukan proses coaching untuk pengembangan karir sumber daya manusia. Dan selain program coaching ini juga dilakukan rotasi jabatan bertahap di Garuda Indonesia. Terus selanjutnya rekrutmen sumber daya manusia. Rekrutmen sumber daya manusia ini sudah melalui beberapa bentuk ya, yaitu yang pertama ada walk-in interview, yang kedua rekrutmen bulanan di Pusdiklat, yang ketiga lulusan siswa flight attendant training di ITC, yang keempat job fair di universitas ternama nasional, yang kelima talent pool, yang keenam itu survei engagement. Jadi Garuda Indonesia ini sebenarnya dari tahun 2012 itu sudah menerapkan konsep corporate university hingga sekarang. Jadi program pemenuhan ini melalui program transisi dan upgrading serta eksternal melalui rekrutmen. Terus proses rekrutmen ini juga dilakukan secara transparan, independen, dan profesional melalui website karir perusahaan, yaitu karirgarudaindonesia.com, dan juga memanfaatkan media sosial sebagai wahana penyebaran informasi dan komunikasi secara langsung kepada calon pelamar, yaitu melalui Twitter Garuda Indonesia, bisa di @recruitmentga. Perusahaan dalam rangka rekrutmen juga melaksanakan jalinan hubungan dengan kalangan akademisi dan melakukan job fair di universitas ternama nasional. Jadi Garuda Indonesia ini juga melakukan kerjasama dengan universitas ternama di Indonesia dalam hal rekrutmen. Jadi Garuda Indonesia ini merekrutmen mahasiswa terbaik dari universitas yang telah dipilih. Terus untuk strategi penetapan gaji yang ada di Garuda Indonesia ini, kalau yang kita dapat dari info berita di internet, yaitu kerja.com, website kerja.com, itu dalam 1 tahun pegawai Garuda Indonesia ini akan mendapatkan gaji plus tunjangan tengah tahun plus tunjangan hari raya plus uang cuti, dan jika tidak pernah jatuh sakit ini akan mendapatkan setengah kali gaji yang dibayar akhir tahun, seperti itu. Untuk strategi sumber daya manusia di tahun 2019, Garuda Indonesia ini melakukan pembaruan model bisnis dengan memperkuat dan mengembangkan jaringan dan jalur distribusi domestik dengan bantuan Citylink dan anak perusahaan lainnya.
Selain itu, di tahun 2019 dan 2020, Garuda Indonesia ini juga melakukan pengembangan SDM dengan lebih fokus pada peningkatan bisnis acumen pada seluruh pegawai, baik melalui program-program corporate culture maupun dengan mengoptimalkan performance management system, khususnya pada fungsi sales gitu. Jadi pada tahun 2019 ini Garuda Indonesia ini lebih mengefisiensikan pengeluaran biayanya guna meningkatkan pendapatannya di bidang produk dan jasanya gitu. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya tentang aspek manajemen dan sumber daya manusia. Kurang lebihnya mohon maaf. Untuk bagian selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kami. Terima kasih. Saya selanjutnya menjelaskan tentang aspek politik, hukum, sosial, dan ekonomi. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang aspek politik. Yang aspek politik ini sebagai wujud implementasi tata kelolaan perusahaan yang baik, Persero telah menetapkan dan mengesahkan kebijakan. Yang kebijakan ini yang pertama ini mengoptimalkan nilai perseroan, yang kedua mendorong pengelolaan perseroan secara profesional, yang ketiga mendorong organ persero agar dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakannya dilandasi dengan nilai moral, yang keempat meningkatkan kontribusi perseroan dalam perekonomian, yang kelima meningkatkan iklim yang kondusif bagi perkembangan investasi nasional. Lalu saya akan menjelaskan tentang aspek hukum. Garuda Indonesia Airways merupakan perjanjian standar dan perjanjian baku yang keusulannya yang dibuat oleh secara sepihak. Berarti saya akan menjelaskan tentang sosial. Di sosial ini, program tanggung jawab sosial perusahaan CSR telah menjadi mendekatin yang tepat bagi entitas bisnis untuk mengangkat dan tumbuh kembangnya bersama masyarakat. Yang terakhir ini aku menjelaskan tentang selanjutnya kita akan menganalisa kelayakan Garuda Indonesia dari aspek keuangannya. Nah, dalam menganalisa aspek keuangan ini kita akan menggunakan analisis rasio keuangan untuk menganalisa kelayakan bisnis dari Garuda Indonesia ini. Nah, di analisis rasio keuangan ini kita akan menggunakan 4 rasio keuangan yang umumnya digunakan untuk menganalisa bisa valuasi sahamnya, bisa juga ya untuk mengetes kelayakan dari usaha tersebut seperti itu. Yang pertama ada rasio profitabilitas, likuiditas, rasio utang, dan yang cukup unik mungkin kita menggunakan rasio pasar. Dan yang terakhir ini sebenarnya bukan rasio tapi tetap saya masukkan karena perusahaan ini atau Garuda Indonesia ini perusahaannya sudah TBK atau terbuka, yang mana sahamnya pergerakan harganya, laporan keuangannya sudah bisa didapatkan cukup mudah oleh umum karena dia perusahaan terbuka dan sahamnya juga sudah bisa dibeli oleh semua masyarakat kayak gitu. Oke, yang pertama adalah rasio profitabilitas. Di rasio profitabilitas ini ada net profit margin. Net profit margin bisa didapatkan dari net income dibagi dengan total sales. Jadi di net profit margin ini kita bisa mendapatkan bagaimana efektifnya sih perusahaan itu mendapatkan laba dari penjualannya. Jadi misalnya net profit marginnya itu 20%, maka setiap penjualan 1 juta itu kita bisa mengatakan bahwa perusahaan tersebut mendapatkan keuntungan 200.000. Nah, selanjutnya di rasio profit, masih di rasio profitabilitas ya, ada return on asset dan equity. Untuk mencarinya ini sama. Jadi net income dibagi dengan total aset, kalau di return on equity ya dibagi dengan ekuitas. Di sini kita melihat ya bahwa ini bisa ngecek bagaimana efektifnya perusahaan tersebut itu menghasilkan keuntungan ya, mendapatkan return dari asetnya. Seberapa efektif dia mendapatkan return dari asetnya. Kalau equity ya sebagaimana dia efektifnya dia mendapatkan return dari modalnya. Selanjutnya ada rasio likuiditas. Rasio likuiditas untuk mengecek ya apakah
perusahaan tersebut mampu untuk membayar utang jangka pendeknya. Nah, di sini ada current ratio ya, rasio current itu sebaiknya rasio current itu di atas 1. Kenapa? Karena kalau dia 0,4 ya misalnya 0,4, 0,5, 0,6, contoh aja 0,5 itu sama seperti kita punya utang 1 juta tapi cuma punya uang cash 500.000, yang itu akan menjadi masalah. Selanjutnya ada rasio utang yang kita gunakan di rasio utangnya debt to equity ratio. Sebenarnya sama ya untuk mencari rumusnya dengan current ratio, cuma bedanya yang debt to equity ratio ini hutang jangka panjang dan ekuitasnya dibagi dengan ekuitasnya semua seperti itu. Selanjutnya rasio pasar. Di sini mungkin lebih enak saya menjelaskan rasio pasar ini sambil kita menganalisis Garuda Indonesia yang nanti ada di slide selanjutnya, sama dengan valuasi saham dan analisa teknikal. Kita lebih enak saya jelaskan sambil kita menganalisa perusahaannya kayak gitu. Nah, metode yang kita gunakan ini yang pertama kita menganalisis dari Garuda Indonesia-nya sendiri ya. Misalnya tadi net profit margin-nya 20% ya, itu kenapa ya. Yang pertama itu, terus yang kedua kita akan melakukan perbandingan ini akan kami peringkat selanjutnya, dan kita akan memeringkat di posisi Garuda Indonesia itu dengan pesaing-pesaingnya. Dan yang terakhir itu adalah kita akan membandingkan dengan rata-rata average rasio industrinya, apakah Garuda di atas atau di bawah, mutlak di atas, jauh di atas, atau hanya sedikit aja di atas, atau jauh ada di bawah. Nah, kita akan menggunakan metode itu dalam menganalisa rasio keuangan ini. Setelah itu yang kita bandingkan adalah maskapai-maskapai lain atau pesaing-pesaing usaha lain jasa penerbangan yang berada di Asia Pasifik plus Australia. Kenapa? Karena kita belum mengambil untuk seluruh dunia, belum sampai Amerika dan segala macam, karena juga Garuda Indonesia pasarnya itu yang masih di daerah Asia Pasifik. Di Eropa itu masih jarang, di Amerika juga jarang. Dia biasanya mengumpan pelanggannya itu di SkyTeam, yaitu kerap seperti kerap maskapai seperti itulah. Jadi biasanya dikasih maskapai lain yang tergabung di SkyTeam untuk yang mungkin sampai jauh-jauh ke Amerika, ke Eropa, biasanya seperti itu. Nah, jadi ada 12 ya yang kita uji, yaitu China Southern, China Airlines, Cathay Pacific, FAR, Japan Airlines, All Nippon Airways. Mungkin nanti sambil dilihat ya. Yang cukup unik sebenarnya pesaing usaha dari Garuda Indonesia ini di Indonesia untuk yang full service airline itu belum ada, karena untuk Batik Air itu ya kita masih bilang itu masih di bayang-bayangnya Ryanair. Jadi kalau sebenarnya kami mau menganalisa dari Indonesianya sendiri ya, karena memang paling mudah itu dianalisa dari negaranya sendiri, karena bedanya kalau sama dengan luar negeri itu dari mata uangnya udah beda. Terus yang kedua itu perlakuan akuntansinya setiap negara itu bisa beda-beda juga. Jadi sebenarnya agak sulit untuk membandingkan dengan pesaing-pesaing usaha di luar negeri. Tapi ya karena yang bisa didapatkan laporan keuangannya untuk di dalam negeri itu hanya AirAsia Indonesia, dan itu jelas-jelas dia low cost airline yang bukan pesaing utama dari Garuda Indonesia ya. Kita hanya memasukkan AirAsia, sedangkan untuk Ryanair Group laporan keuangannya tidak bisa didapatkan. Yang dibandingkan yang lainnya tadi Cathay dan kawan-kawan itu full service airline, jadi nanti kita bisa membandingkan untuk yang nasional dengan AirAsia, sedangkan nanti yang dengan pesaing utamanya yang ada di Asia Pasifik yang full service airline itu ya yang sudah saya sebutkan tadi kayak gitu. Oke, kita lanjut ke net profit margin. Oke, kita masuk ke net profit margin atau NPM ya. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, NPM ini bisa didapatkan dari net income dibagi dengan total sales. Nah, ketemunya seperti angka ini, ada 2,80, 3,46 dan seterusnya. Seperti yang saya jelaskan tadi, sebenarnya ada 12 maskapai yang kita bandingkan, cuma kita akan
menunjukkan top 6 di sini, atau mungkin nanti hanya top 5 kalau misalnya Garuda Indonesia nggak ada di top 6. Jadi kita lanjut ya. Oke, kita bisa melihat bahwa net profit margin dari Garuda Indonesia itu adalah sebesar 3,46%. Jadi kita bisa simpulkan bahwa setiap katakan tiket pesawat dari Surabaya ke Jakarta, dari Juanda ke Soekarno-Hatta ya biasanya harganya 1 jutaan lah ya. Berarti Garuda Indonesia itu sebenarnya bersihnya itu cuma ngambil keuntungan sebesar ya 34.600 rupiah, ya nggak begitu besar ya. Tapi memang kalau kita lihat di pesaing-pesaingnya ya ngambil net profit marginnya memang segitu, itu udah normal. Jadi yang paling gede di sini ada Japan Airlines ini sampai 9% kayak gitu. Selanjutnya kita akan kalau dari Garuda Indonesia sebenarnya nggak ada masalah selama ini masih surplus ya, masih plus nggak minus, angkanya itu menurut kami layak dan cukup bagus. Nah, selanjutnya kita akan bandingkan dengan pesaing-pesaingnya. Di sini di peringkat 1 ada Japan Airlines, terus ada Air Nippon, Qantas, Singapore Airlines, Garuda Indonesia, dan FAR, dan selanjutnya mungkin bisa dilihat di makalah ya untuk peringkatnya. Garuda Indonesia juga nggak paling yang atas, juga nggak yang paling bawah. Jadi kalau kita peringkat sih, apakah kita bilang layak ya Garuda Indonesia, ya kita bilang yang masih cukup layak, nggak layak banget tapi masih cukup layak. Selanjutnya kita akan membandingkan dengan rata-rata net profit margin rata-rata dari jasa penerbangan. Nah, itu rata-ratanya adalah 3,02. Ada beberapa, untuk mendapatkan angka 3,02 ini kami membuang, kalau saya tidak salah adalah Thai Airways dengan saya lupa satunya, karena memang Korean Air karena memang agak bermasalah ya di laporan keuangannya, makanya kami keluarkan untuk perhitungan profit margin dan didapatkan rata-rata 3,02. Kalau kita lihat net profit marginnya Garuda Indonesia itu 3,46, itu masih ya sedikit lah di atas dari rata-rata. Ya kami bilang masih layak dan masih cukup bagus dari sisi net profit margin. Selanjutnya adalah return on equity atau ROE, biasanya kita kenal dengan ROE, temannya adalah ROA di slide selanjutnya. Garuda Indonesia cukup baik dalam mencetak laba, efektivitasan mencetak laba dari modalnya. Kita bisa melihat bahwa dia berada di peringkat kedua dengan return on equity sebesar 5,40. Maaf, saya harus cross check, kayaknya ada kesalahan. Salah ya, data di sini salah. Yang benar adalah di angka 14,17, tapi tetap di peringkat 2. Untuk yang juara peringkat 1 adalah Qantas di 27,5%. Jadi peringkatnya itu udah benar, cuma angkanya agak salah di return on equity. Yang ketiga ada All Nippon 8%, Japan Airlines 6%, Singapore Airlines 5,92, dan FAR 5,7%. Jadi peringkatnya sudah sama, cuma ada sedikit masalah teknis di slide-nya ya kayak gitu. Nah, untuk return on equity sebesar 14,7 itu sangat bagus banget ya kan. Jadi kalau kita punya modal katakan 1 juta, itu sudah punya dapat 140.000
ya, bisa dibilang 140.000 pendapatannya. Jadi dari modalnya bisa dapat itu sudah sangat baik, sangat baik di angka 14,17. Selanjutnya kalau kita bandingkan dengan maskapai lain ya, dia ada di peringkat 2, ini jelas-jelas sangat baik seperti itu. Kalau kita bandingkan dengan rata-rata industrinya yaitu di angka 7%, ini udah hampir 2 kali lipat ya, 2 kali lipat dari rata-rata industri. Jadi kita dari sisi return on equity kita mengatakan Garuda Indonesia ini sangat-sangat layak. Adalah return on asset. Di sini cukup mengejutkan, biasanya return on asset dan return on equity itu hampir sama ya. Jadi kalau dia sebelumnya di peringkat 2 terus turun company agak aneh juga. Kalau kita lihat Qantas dia cuma turun 1 peringkat. Mungkin ada keanehan di sini, tapi kalau kita lihat dari nilainya yang 2,77% itu ya selama masih positif, itu saya kira di sektor jasa penerbangan itu masih cukup baik ya. Kalau di angka 2,77 itu mungkin tidak yang paling spesial dari return on equity tadi, tapi ya kita bisa bilang sangat cukup baik lah. Kalau kita bandingkan dengan pesaing-pesaingnya, Garuda Indonesia ini ada di peringkat keempat ya. Kita bilang ya cukup baik meskipun tidak yang paling baik ya, masih kalah dengan Japan Airlines, Qantas dan All Nippon Airways, tapi ya berada 4 di pesaingnya, khususnya di Asia Pasifik itu cukup baik untuk dari sudut pandang return on asset. Kalau kita lihat dari rata-rata industrinya dia sedikit unggul di atas rata-rata industrinya, ini juga tren yang bagus. Nah, di rasio profitabilitas ini saya bisa menyimpulkan bahwa kemungkinan Garuda Indonesia ini ada permasalahan di manajemen hutang. Kenapa? Karena saya juga sedikit aneh ketika di ekuitas memiliki return yang sangat baik, namun di aset sedikit menurun. Karena kalau kita menghitung di akuntansi, ekuitas kan sama dengan aset dikurangi liabilitas, maka kemungkinan liabilitasnya sangat besar. Tapi kalau dari sudut pandang profitabilitas, Garuda Indonesia sangat efektif dalam mencetak laba atau profit, dia sangat efektif. Nah, kita akan buktikan apakah benar sih liabilitas atau utang dari Garuda Indonesia ini besar atau tidak terkontrol. Ya, kita lihat di slide selanjutnya. Kita ke hutang jangka pendek dulu, yaitu current ratio. Di current ratio ini seperti yang saya jelaskan tadi menandakan bahwa perusahaan tersebut bisa melunasi hutang jangka pendeknya atau tidak dengan aset lancarnya. Jadi kan nggak lucu tuh kalau misalnya mau melunasi hutang harus jual pesawat dulu, itu kan ya nggak bagus juga bagi kita sebagai investor, itu bukan sesuatu yang bagus. Atau mau melunasi hutang kita harus ngutang lagi atau kita harus nambahin hutang, itu sebagai investor kan rasanya juga aneh, karena wah ini saham saya kok semakin banyak memiliki, sehingga nanti kan dividen terus share-nya semakin kecil kayak gitu. Oke. Kalau di current ratio ini kita mendapatkan bahwa current ratio dari Garuda Indonesia sebesar 0,4. Wah, ini cukup berbahaya ya, karena di angka 0,4 berarti katakan kalau dia punya utang 1 juta, dia cuma punya uang kas 400.000 atau punya uang cash 400.000, yang artinya dia harus berpikir lebih dalam lagi bagaimana bisa melunasi utang jangka pendeknya. Ya bisa-bisa utang jangka panjang lagi, atau nambah saham, dia lihat isu, atau melakukan
dan lain-lain lah, banyak hal yang bisa dilakukan untuk menutupi utang jangka pendek. Ya bisa untuk jual aset juga, mungkin seperti pesawatnya dijual untuk membayar utang jangka pendek, cuma ini kan menjadi kerugian juga gitu. Kalau dibandingkan dia ada di peringkat 7, tentu saja nih bukan posisi yang cukup bagus, meskipun tidak di bawah. Kami menilai bahwa posisi 7 kurang baik untuk pesawat sekeras Garuda Indonesia. Maaf, maksudnya jasa perusahaan sekeras Garuda Indonesia. Kalau kita bandingkan dengan rata-rata industrinya, dia masih di bawah, dan ini pertanda yang buruk ya. Seperti yang saya sudah katakan sebelumnya, ini bisa jadi manajemen tidak bisa mengontrol hutang dari perusahaan ini seperti itu. Meskipun secara keefektivitasan pendapatan mereka sangat baik. Oke, selanjutnya adalah debt to equity ratio. Kalau yang tadi itu hutang jangka pendek, sekarang hutang jangka panjang. Nah, lagi Garuda Indonesia berada di peringkat 7, tapi sebelumnya saya akan membahas di angka 4,1 yang didapatkan oleh Garuda Indonesia. 4,1 berarti ini sebenarnya karena sih ya, kalau ini di atas 1 semakin berbahaya. Jadi artinya dia punya utang jangka panjang 1 juta, tapi dia hanya punya utang jangka panjang 4 juta, tapi dia hanya punya modal, punya ekuitas itu cuma 1 juta. Itu bahaya. Harus ya, mungkin dengan profit yang sangat tadi itu yang salah satu upaya untuk melunasi utang-utangnya ya, seperti itu. Mungkin kalau kita bandingkan lagi ya sama sih seperti rasio ini hasil yang kurang bagus untuk debt to equity ratio-nya di peringkat 7 untuk perusahaan sekelas Garuda ini rapor yang tidak cukup baik ya. Kalau kita bilang dari layaknya mungkin setelah ini ya, kalau kita lihat rata-ratanya ada di 4,05 ya, dia berada di atas sedikit ya, di atas sedikit artinya yang masih di rata-rata industri, cuma ya bahaya juga ada di angka 4 untuk debt to equity ratio-nya. Nah, selanjutnya saya akan memberi kesimpulan di rasio current ratio dan debt equity ya, mengenai perhutangan. Ya, kalau saya menilai dia kurang baik Garuda Indonesia dalam memanajemen hutangnya. Ini bisa dilihat dari dua rasio yang tadi, semuanya ada di peringkat, kedua-duanya di peringkat 7. Terus dari rasionya sudah jelas untuk jangka pendek tidak bisa dibayar, jangka panjang juga tidak bisa dibayar, seperti itu. Oke, kita baru masuk ke rasio pasar. Kalau di rasio pasar ini kita bisa melihat bahwa book value ini adalah nilai buku. Jadi berapa harga saham kalau menurut nilai di akuntansinya. Jadi kalau di akuntansinya misalnya ekuitasnya nih kan berarti kan sudah aset dikurangi liabilitas. Jadi misalnya ekuitasnya itu 2 juta, sedangkan saham yang beredar ada 2, maka kan book value-nya dia itu 1 juta kayak gitu. Book value ini analisanya nggak bisa seperti return on asset dan kawan-kawannya tadi, nggak bisa dibandingkan karena jelas setiap perusahaan saham beredarnya itu pasti beda-beda, mungkin bisa juga mata uangnya beda-beda, itu tentu nggak bisa dibandingkan. Nah, terus untuk apa kita mendapatkan nilai buku ini atau book value ini? Jadi kan ini didapatkan bahwa nilai bukunya Garuda Indonesia adalah 473. Ini dibutuhkan untuk menghitung dari price to book value yang ada di slide selanjutnya. Nah, untuk price to book untuk price to book value ini
bisa didapatkan dari membagi nilai buku dengan harga saham. Nah, harga saham yang kita gunakan untuk menghitung ini adalah harga saham sama ya dengan laporan keuangan yang kita olah, yaitu di kuartal 3 2019 yang terbaru, karena tahunan 2019 belum keluar, jadi kita pakai kuartal 3. Nggak ada masalah ya penggunaan kuartal 3 seperti itu. Garuda Indonesia berada di peringkat 3 ya, jadi semakin di bawah 1 semakin murah. Jadi artinya kalau sebenarnya nilainya 1 juta, terus price to book value-nya itu 0,8, berarti harga sahamnya itu hanya dinilai 800.000. Jadi kita dapat harga diskon ya, gitu. Jadi untuk price to book value Garuda Indonesia masih under value, tapi apakah investor mau untuk membeli saham ini dengan mungkin tadi manajemen yang kurang baik ya, itu keputusan masing-masing sih. Cuma kalau dari segi price to book value ini masih kita anggap murah atau under value. Oke, selanjutnya adalah EPS atau earning per share, di mana earning per share ini didapatkan dari pendapatan net profit ya dibagi dengan jumlah saham yang beredar. Jadi kalau jadi per sahamnya itu bisa dapat berapa sih? Nah, kalau udah dihitung ini per lembar sahamnya di kuartal 3 2019 adalah Rp67. Sama kayak book value, ini nggak bisa, analisanya nggak bisa dibandingkan, tapi bisa untuk membantu perhitungan di PER atau price to earning ratio yang ada di slide. Price to earning ratio. Oke, ini dia price to earning ratio. Jadi price to earning ratio ini rasio di mana investor menilai bahwa seberapa layak sih perusahaan ini untuk diinvestasikan. Jadi sebenarnya ada multitafsir untuk price to earning ratio ini. Kalau terlalu besar juga nggak bagus, terlalu kecil juga nggak bagus. Kalau dia terlalu kecil, dia kayak AirAsia. Sebelumnya kan AirAsia nggak kelihatan ada di top 6 dari urutan, tapi kenapa price to earning ratio dia paling kecil ya? Karena mungkin investor menilai bahwa ya dia kurang bagus, makanya harganya jadi murah. Nah, kalau kita lihat FHR, kalau dia sampai 11, padahal dari tadi dia konsisten ada di top 6, ya mungkin karena investor suka membeli FHR sampai akhirnya harga naik terus, sedangkan ya PER-nya semakin naik. Jadi ada multitafsir. Nah, kalau saya sih nggak terlalu mau mengurutkan, tapi saya akan membandingkan dengan rata-rata industrinya. Oh iya, sedikit informasi, PER ini sebenarnya sama ya, hampir sama dengan IRR ya, rate of return IRR atau BEP, saya lupa. Jadi kalau misalnya ini ya, misalnya FAR, Garuda Indonesia aja, PER-nya itu 9,93. Jadi untuk balik modal dari saham yang kita beli itu diperlukan waktu 9 tahun 93, 10 tahun lah dibuatin, jadi butuhkan 10 tahun untuk balik modal kayak gitu. Oke, selanjutnya kita akan menggunakan model valuasi saham metode komparatif. Valuasi saham ini kita bisa gunakan untuk menghitung di harga mana sih kita harus membeli saham dan di harga mana kita harus menjual dari segi fundamentalnya. Nah, di sini kita sudah merekap earning per share, PER, harga dari Garuda Indonesia sejak IPO di tahun 2011. Jadi cara untuk mendapatkan harganya itu adalah dengan menghitung seberapa besar rata-rata pertumbuhan EPS-nya. Dengan asumsi kalau misalnya EPS-nya itu stabil ya, kalau kita lihat di slide ini kan nggak stabil EPS-nya. Kalau dia stabil maka kan ya kalau misalnya naik 10% setiap tahunnya kayak gitu. Jadi kan kita bisa kita bisa asumsikan lah ya pasti naik 10% terus seperti itu. Nah, kalau Garuda ini memang kita bilang sebenarnya bukan tidak cocok ya menggunakan metode ini, cuma memang dengan metode ini kita bisa mengatakan bahwa Garuda Indonesia ini cukup riskan untuk kita masukkan di portofolio kita
gitu. Oke, kita langsung aja ke penghitungannya, di mana rata-rata pergerakannya ada di minus 720% ya, sedangkan parit rendahnya ada di sini ya 19,2 itu, parit tertingginya 34. Mungkin nanti di makalnya bisa dilihat bagaimana rumus dari PER ya. Jadi kalau kita udah menemukan EPS-nya untuk 2020, jadi misalnya ini kan pertumbuhannya minus 720% asumsinya, maka kalau 67 ya di tahun 2019 itu turun minus 720%, maka EPS-nya ada di angka minus 415. Nah, kita tinggal kali sama PER-nya, maka ditemukan harga. Nah, harga itu yang saya dijadikan acuan untuk membeli dan menjual sahamnya. Jadi ada di kisaran harga tersebut. Tapi karena pertumbuhannya ini sangat fluktuatif, ya kita menyimpulkan bahwa saham ini kurang cocok untuk investasi yang besar ya. Jadi bisa dijadikan kuda hitam aja sih dalam investasi, tapi jangan sampai di atas 10% dana di portofolio kayak gitu. Karena kita lihat tuh harganya seharusnya minus 7.000, tapi kan nggak mungkin saham harganya minus. Nah, gimana caranya supaya kita tahu di mana harga kita bisa membeli, di harga mana Garuda Indonesia? Kita bisa pakai technical analysis saja. Kalau valuasi ini biasanya untuk yang memang pertumbuhannya itu stabil. Kalau Garuda ini seperti kita tahu sangat bergantung dengan makroekonomi ya. Jadi dengan ada kasus corona ini ya mungkin prediksi dari kita EPS-nya yang minus 415 itu benar adanya, tapi yang tidak mungkin prediksinya terwujud adalah harga sahamnya yang minus. Jadi ya kemungkinan besar berada di harga paling bawah yaitu 50 sesuai aturan dari bursa efek ya. Jadi harga saham paling rendah itu ya 50, nggak mungkin minus seperti itu. Nah itu jadi memang saham jasa penerbangannya sangat bergantung dengan keadaan makro dunia seperti itu. Jadi kalau kita bilang seperti sudah dijelaskan sih di aspek ekonomi ya. Jadi kalau misalnya nilai tukar, nah ini kan yang naik pesawat nggak hanya memakai rupiah. Kalau rupiah melemah ya ya akan berpengaruh ke laba rugi perusahaan tersebut seperti itu. Nah, kalau misalnya ada kasus kayak corona gini kan orang jadi takut naik pesawatnya, itu bisa menurunkan laba rugi juga. Jadi aspek politik khususnya nih BUMN, aspek politik itu juga sangat berpengaruh. Jadi ya sedikit kita merefresh ke aspek ekonomi dan politik sebelumnya. Jadi itu sangat pengaruh banget kayak gitu ke saham Garuda ini atau ke jasa penerbangan sendiri seperti itu. Nah tadi kita udah lihat bahwa kalau secara fundamental saham ini nilainya minus. Nah kita bisa lihat aja sih dari analisa teknikal. Jadi analisa teknikal ini analisa untuk memprediksi harga ya teman-teman. Jadi kalau kita lihat mungkin saya nggak akan terlalu lama untuk menjelaskan di sini. Nanti teman-teman juga bisa lebih banyak baca di makalahnya sih kayak gitu. Kalau kita lihat ya sebenarnya analisa teknikal itu kita bisa menggunakan metode klasik sama modern kayak gitu. Kalau klasik itu kita menggunakan pattern, support resisten, charting dan lain-lain. Kalau modern itu udah dihitung sama komputer. Nah kalau kita pakai klasik, simpel aja sih, saya akan bilang bahwa titik supportnya Garuda Indonesia ini sebenarnya ada di harga 2000. Nah, tapi karena ada dua candle Marubozu yang cukup dalam, saya memprediksi bahwa di bulan Maret itu akan jebol, jadi akan memecahkan rekor all-time low-nya. Jadi nggak mungkin di harga 200 lagi, mungkin akan berada di range 50 sampai 150. Nah ini mungkin waktu yang tepat untuk membeli, karena kemungkinan besar kalau menurut teori teknikal klasik itu 5 tahun lagi, 4 tahun lagi itu bisa kembali harganya ke range 700 sampai 780. Nah kalau pakai modern sebenarnya semua sinyal mengatakan bahwa kita waktunya menjual saham ini. Karena apa? Sudah membentuk dead cross. Tapi khusus untuk stokastik, karena kita melihat dia udah ada di titik jenuh jual ya, kemungkinan setelah ini akan rebound. Tapi mungkin prediksi saya nggak akan lama. Kalau untuk analisa teknikal modern, saya sih lebih prefer ke klasik. Jadi
kita beli aja di range 50 sampai 150 seperti ya. Kita jual 5 sampai 4 tahun lagi kemungkinan besar ada di range harga 700 sampai 780. Oke, kayak gitu teman-teman untuk aspek, dan ini juga akan menjadi aspek yang terakhir yang dijelaskan. Terima kasih udah menonton. Apakah ada pertanyaan?